Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan. Baik, sekarang kita akan bahas yang equity method ya. Nah, kalau yang sebelumnya kita sudah bahas tentang cost method, nah sekarang kita bahas equity method ya. Nah, untuk yang tahun pertama ya, masih tahun pertama. Jadi yang kompleks tapi tahun pertama aja. Pak, kalau kompleks tapi tahun kedua ada nggak Pak? Ada nanti di latihan soal kasus 8 ya, soal kasus 8 ya. Oke, jadi kalau untuk cost method tahun pertama sama tahun kedua untuk yang soal yang kompleks, artinya kompleks itu akan ada excess fair value dan akan ada si goodwill gitu ya. Nah, maka kita hanya perlu memperhatikan bagaimana amortisasi eksesnya. Ya, sudah saya jelaskan di video sebelumnya bagaimana logika dari amortisasi ekses ya. Sehingga nanti mungkin saya tidak perlu detail lagi ke dalam hal ini ya, dalam hal pembahasan di video ini ya dan video selanjutnya maksudnya ya. Oke, nah sekarang yang dinamakan kompleks itu berarti ada excess fair value dan ada goodwill ya. Oke, nah untuk soal yang sama berarti kita kerjakan dengan equity method. Nah, apa perbedaannya? Ya perbedaannya nanti kita akan lihat ya. Jadi logiknya masih sama ya. Jadi 90% saham, PTP menjadi 90% saham secara tunai 360 juta ya. Nilainya kemudian book value-nya adalah 200 ditambah dengan 50 gitu ya. Maka ingat ketika kayak gini kita langsung rumusnya aja deh gitu ya. Udah pasti yang diasumsikan kita tidak mengetahui nilai dari si S-nya, nilai saham harga pasar saham dari si S-nya ya. Kalau diketahui harga pasar maka nanti dikalikan dengan harga pasarnya. Tidak seperti ini rumusnya, tidak 100/90 ya. Tapi nanti dijumlahkan 360 ditambahkan dengan nilai NCI-nya. Nah, nilai NCI-nya berapa? Nilai NCI-nya adalah 20 persentasenya dikalikan dengan jumlah number of share outstanding-nya ya dikalikan dengan market price-nya. Nah, market price dari apa? Market price dari CS ya. Itu kalau ada. Tapi kalau tidak ada ya nggak usah, langsung aja kita 100% kan seperti ini ya. Oke, 100/90 dikali 360. Nah, konsekuensinya teman-teman semua, apabila kita tidak diketahui harga pasar sahamnya gitu ya, maka kita tidak bisa mengalihkan kalau ini kan 80% dikalikan dengan si apa namanya dikalikan dengan 400 gitu ya. Nah, jadi pengalinya nanti bukan 100/90 ini, tapi pengalinya nanti misalkan 360 gitu ya. Ini kan tambah 40 jadi 400 ya. Misalkan ini 100 gitu ya, misalkan 100 ya. Harga pasar saham si S-nya adalah 100 sehingga nilai NCI-nya adalah harga pasar saham si S-nya diketahui, nilai NCI-nya kita hitung hasilnya adalah 100. Nah, maka ini kan menjadi 460. Nah, nanti cara pengaliannya berarti ya udah 460 ini dikalikan 80 apa namanya? Dikalikan dengan tidak dikali 80% ya, tidak bisa dikalikan dengan 80% ya. Nah, tidak sama sih soalnya. Jadi kita harus hati-hati. Ya, jadi nanti kalau yang kalau yang menggunakan 100/90 ini kita gampang. Ini dikalikan 80% gitu ya. Yang kemudian ke bawahnya adalah 20% gitu ya. Nah, kalau diketahui harga pasar NCI-nya, maka pengalinya enggak 80 dan 20 gini, tapi kita menggunakan akun yang real. 30 masukin ke bawah ya. Nanti 160 masukin ke sini. Nah, gitu ya. Nah, jadi nggak bisa langsung main jebret aja 80%. Nah, itu kalau soalnya diketahui nilai pasar dari NCI-nya ya. Nah, tapi tenang aja, untuk bukunya BIMS dan untuk bukunya Bu Iin sampai dengan akhir buku nanti, akhir AKL 2 nanti, kita menggunakan rumus yang ini ya. Untuk menyederhanakan saja sebetulnya ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Jadi kita ketahui eksesnya adalah 100 ya, eksesnya adalah 100, kemudian juga total nilai eksesnya adalah 150 gitu ya. Maka dimasukkan ke apa namanya? Ke fair value-nya, dialokasikan ke fair value-nya, ya sisanya adalah goodwill ya, 50-nya adalah goodwill ya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita bikin per 1 Januari ya, tapi ini nggak perlu dibikin ya, jadi saya skip aja, oke? Saya skip aja. Nah, yang nanti akan kita bikin adalah yang akhir Desember 2021. Nah, di sini ada lanjutan ya, lanjutannya adalah dia tahun 2021 ya, net income PTS adalah 60 juta sama dengan yang soal sebelumnya ya, yang di contoh sebelumnya.
Kemudian dividennya 20 juta. Nah, kemudian ada transaksi resiprokal ya yang belum dicatat ya, dan di sini cash pada notes receivables ya. Yang di sini kenapa cash pada notes receivables? Karena sudah dilunasi. Kalau belum dilunasi bukan cash, tapi notes payable pada notes receivable. Nah, itu cara melakukan eliminasinya ya. Cuman kan di sini belum apa namanya, udah dibayar oleh ES tapi belum dicatat gitu ya. Nah, maka cash pada notes receivable. Kalau nanti saya ubah soalnya, apa namanya, sudah mengirimkan cek untuk bayarnya dan P sudah menerima cek, maka tidak akan ada akun ini gitu ya. Tidak akan ada akun eliminasi cash pada notes receivable. Kenapa? Karena udah dimasukkan ke dalam si nilai dari apa namanya, nilai dari si neraca saldonya P yang ini ya, yang ini. Nah, gitu ya. Jadi intinya kalian harus cermat, jangan langsung oh pasti kayak gitu semua Gebiau ya. Enggak, kamu harus lihat konteksnya dulu ya. Jadi kalau ini kan belum diterima, maka kita bikin penyesuaian seperti ini. Tapi kalau misalkan sudah diterima, ya nggak ada jurnal ini ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara melakukan eliminasinya? Sama kayak dengan cost method. Ya, saya simpulkan ini semua sama dengan cost method. Silakan lihat yang video yang cost method yang saya bahas panjang lebar ya. Ini semua sama ya dengan cost method. Amortisasinya juga sama dengan cost method ya. Nah, yang NCI ini juga sama dengan cost method ya. Nah, jadi ini semua sama dengan cost method ya, dengan cost method ya. Nah, semua sama. Yang beda adalah yang G doang gitu ya. Yang G-nya gimana, Pak? Yang G-nya adalah mengikuti ya logiknya yang NCI ya. Kalau NCI itu kan 10%, kalau yang melakukan eliminasi ini bukan dividen income-nya tapi income from S ya, maka ya tinggal dikali 90%. Tuh kan, kali 90%, pengurangnya ya masih intinya sama aja dengan menghitung NCI. Gitu ya. Hanya saja NCI mas 10%, IC yang S mah dikalikan 90%, gitu ya. Nah, jadi gampang pada dasarnya. Nah, oke, kita lihat ya. Kita bahas dari atas dulu deh ya. Nah, berarti eliminasi yang pertama kita melakukan eliminasi yang tanggal 1 Januari dulu ya. Sehingga memunculkan akun unamortized excess. Nanti kita alokasikan unamortized excess-nya ini kepada yang excess dari fair value-nya gitu ya, ke masing-masing akun. Ya, berarti share capital ya yang ini ya. Kemudian nah yang ini kita eliminasi gitu ya. Kemudian juga retain earnings beginning-nya kita eliminasi gitu ya. Kemudian unamortized excess-nya ini juga kita masukkan ke sini ya, ke debit. Oke. Kemudian pada apa? Pada investment in S 360. Mana investment in S? Nah, kemudian pada yang NCI awal. Nah, NCI awal yang ini ya. Nah, itu semua yang harus kalian lakukan ya ketika menemukan apa untuk melakukan eliminasi ya, eliminasi yang awal tahun dulu. Nah, ini semua sama kayak cost method. Oke. Kemudian barulah kita bikin alokasinya. Ya, inventory-nya berarti masukin nih inventory ya, inventory land buildings. Nah, ini di debit, equipment-nya kan di kredit ya. Kemudian unamortized excess-nya juga kita munculkan di kredit agar nanti ini 0 ya. Kemudian gimana Pak? Ya udah deh ya udah deh gimana? Atulah baru pada investment in S ya. Plus goodwill-nya kita munculkan. Nah, jadi yang 10, 30, 80, 50 pada 20 dan apa namanya? Equipment ya, 20 dan 150 ya. Nah, itu yang ini saya hapus deh biar nggak bingung. Oke, nah baru setelah itu kita bikin amortisasinya. Inventory kalau dia under value ya berarti awalnya inventory positif ya. Berarti kalau ketika diamortisasi ya tinggal dikurangin aja inventorinya gitu ya. Nah, maka ditaruh di kredit ya. Pasangannya adalah CO gas. Nah, building ini under value juga ya, under value juga. Berarti buildings awalnya di debit ya. Ketika kita amortisasi maka buildingsnya harus dikurangi di kredit ya. Karena ini kan eksesnya yang kita amortisasi ya. Bukan buildings yang kita amortisasi tapi nilai eksesnya, oke? Nah, jadi billingnya di kredit, pasangannya adalah depreciation expense atau operating expense ya. Nah, equipment, nah ini kalau ini over value ya, over value. Sehingga apa? Equipment-nya akan berkurang equipment-nya. Nah, sehingga ketika melakukan amortisasi, equipment-nya akan di debit gitu ya. Nah, seperti ini ya. Pasangannya adalah depreciation atau operating expense ya.
Nah, terus gimana Pak? Terus untuk menghapus income from S-nya, ya ini bukan definite income, tapi income from S ya, sama logiknya dengan CNCI. Kita cara menghitung income from S dari mana? Dari net income, ya. Income from S itu dari net income, ya. Net income ya dikalikan dengan 90%, ya. Kemudian dikurangi dengan apa? Kita lanjutkan. Ada sedikit kesalahan ya. Jadi ini bukan 27 tapi 45.720 ya. Baik. Jadi saya ulangin. Nah, cara menghitung income from S itu gampang ya. Pada dasarnya kan tinggal 60 ya. Awalnya kan kita 60 ini gitu ya. Kita kan kok 60 sih? Oh iya, ada yang 60 ya dari net income ya. Nah, terus dikurangi dengan amortisasi ya. Karena kan oke, kita jurnalnya dulu ya. Net income berapa? Cash gitu ya pada income from S. Berapa? 60 ya. Dikali 90 tentunya ya, dikali 90% gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada dividen, Pak? Nah, kalau ada dividen, penerimaan dividen itu justru kita nanti akan sorry ini bukan cash ya, tapi investment in S ya. Oke, investment in S, investment in S, gitu ya. Nah, kalau ada dividen berarti cash pada investment. Nah, gitu ya. Cash pada investment berapa? Cash pada investment itu adalah 90% dikali 20 ya, 20 dikali 90% juga. Nah, gitu ya. Nah, yang akan kita lakukan adalah melakukan eliminasi income from S ya. Income from S kita eliminasi, berarti ketika ada dividen ini penghitungan dividen tidak kita kurangkan ya. Tidak kita kurangkan dari income from S. Kenapa? Karena jurnal dividen itu kan cash pada investasi, bukan pada income ya. Sehingga kesimpulannya adalah kalau kita ingin menghitung berapa income from S yang dihapus, untuk metode equity kita hitung dulu income from S-nya itu kita ambil dari net income 60 juta ya. Dikurang dengan apa? Dividen tidak dikurangkan dari 60 juta ini ya. Nah, dividennya karena itu hanya akan mengurangi si investasi ya, tidak mengurangi income. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Dari 60 juta ini berarti kita akan dikurangkan dengan si amortisasinya ya. Lihat nih, COGS kan akun income statement, operating expense juga akun income statement. Ya, yang ini juga akun income statement ya. Nah, seperti itu ya. Jadi karena ini adalah ekses ya, maka ya kita harus melihat gitu. Berarti apa namanya? Ketika diamortisasi gitu ya. Ketika diamortisasi maka dia akan mengurangi ya, mengurangi dari si income from S-nya gitu ya. Karena kan pasangan income from S itu adalah equity investment ya. Seperti itu ya, pasangannya adalah equity investment. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika apa namanya muncul ya amortisasi seperti ini COGS ya, berarti kan dia akan mengurangi net income-nya. Nah, berarti kita minus 10 gitu ya. Akan mengurangi income from S-nya, sorry ya, akan mengurangi income from S-nya. Sehingga nanti dampaknya akan mengurangi si equity investment-nya, gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Berarti lihat nih, COGS expense ya, berarti berkurang akan mengurangi income from S. Amortisasi buildings di debit berarti akan mengurangi income from S sebesar 3,2. Nah, kemudian yang amortisasi equipment mulai dikredit nih expense-nya. Nah, kalau dikredit berarti akan menambah si income from S-nya, gitu ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 50,8. Ya udah tinggal dikali berapa? Dikali 90%. Iya, ya. Dikali 90% sama dengan berapa? Hasilnya adalah 47.520 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu, gampang. Ini ya 50,8 artinya 60 dikurang 10 dikurang 3,2 ditambah dengan 4 ya operating expense yang ini ya baru dikali 90%. Hasilnya adalah 45.720. Nah, untuk yang NCI berapa? Ya tinggal dikali 10%. Sama dengan berapa? Kalau dikali 10% maka sama dengan 50/80 ya kali 10%. Nah, gitu ya. Berarti net net NCI expense-nya adalah 50.800 dikali dengan 10% sama dengan 50/80 ya. Nah, gitu deh gampang. Jadi gampang ya, tinggal dilihat aja, oh ini expense bertambah berarti akan mengurangi net income, akan mengurangi income from S. Expense di debit berarti akan mengurangi income from S. Operating expense di kredit berarti akan menambah income from S ya. Nah, tinggal nanti dikalikan aja dengan proporsinya.
Kalau yang income from ops kali 90%, kalau yang NCI kali 10%. Beres deh, dapatlah ini ya. Nah, barulah dari sini kita alokasikan ke dividen. Nah, dividennya berapa? 20 juta dikali 90% sama dengan 18 juta. Ya. Kemudian 20 juta dikali dengan 10% sama dengan 2 juta. Ya, ini kayak 80, yang sebelumnya dikali dengan apa namanya? Ini kali 90, yang ini dikali dengan 10%. Ya. Nah, sisanya barulah masuk ke investment in S. Dan ini juga sama, sisanya baru masuk ke si non controlling interest ya. Nah, ya udah deh beres ya. Kalau udah kayak gini berarti tinggal di-plotting aja income from S-nya 45 yang ini, nah yang atas. Kemudian dividen S-nya yang ini ya. Kemudian yang investment in S-nya yang ini mana ya? Ya ini dia ya. Oke, nah seperti itu ya. Kemudian baru NCI expense-nya yang atas ya, yang ini. Kemudian dividend in S-nya yang ini ya. Nah, sehingga ini nanti akan tereliminasi ya 20, 18 tambah 2 sama 20. Nah, sehingga akan muncul adalah dividen yang P-nya aja. Kemudian non controlling interest-nya yang akhir ya. Yang ini. Nah, kayak gitu deh, beres deh ya. Sehingga ya udahlah tinggal dimainkan saja ya. Ini tinggal jumlahin ke bawah, ini dipindahin ke net income, masukin ke return earning statement. Nanti ending return earnings masuk ke si neracanya ya di equity sections-nya. Ini jumlahin ke bawah, ini jumlahin ke bawah, hasilnya harus balance ya. Oke, nah itu aja terkait dengan equity method, tapi ini baru yang tahun pertama ya. Yang tahun kedua gimana Pak? Yang tahun kedua ada di pembahasan soal kasus yang nomor 8 ya. Nanti akan kita bahas ya pada video selanjutnya. Baik, itu aja. Gampang bukan? Ini baru tahun pertama saja untuk equity method. Nggak mudah lagi, nggak susah lah ya insya Allah. Hanya perlu ketelitian saja ya. Kalian ini kalau kalian jumlahan ke bawah ini harus balance ya. Nah, sehingga ketika dimasukkan ke sini gitu ya, itu hanya permainan bagaimana cara kalian memindahkan aja. Tambah, mana yang kurang. Kalau akunnya aset berarti debit bertambah, kredit berkurang gitu ya. Kalau akunnya income statement atau akun kredit berarti sales itu kalau debit berarti berkurang, kalau kredit berarti bertambah. Begitu juga dengan akun kredit untuk neraca, yaitu apa? Akun payable. Kalau debit berkurang, kredit berarti bertambah. Nah, hanya itu aja yang perlu kalian perhatikan ya. Sisanya nanti tinggal ketelitian dalam menjumlahkan ke bawah. Dan insya Allah hasilnya pasti balance. Oke? Itu aja. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.